Sobat Muslim masih membahas tentang rangkaian bencana di Sukabumi. Nah, kali ini ada kisah Bribka Miftahu yang gugur saat evakuasi korban bencana di Sukabumi. Beliau rela korbankan jiwa demi tugas. Tadi udah aku ceritakan serangkaian bencana dan dampaknya di seluruh Kabupaten Sukabumi ya. Dalam bencana banjir dan longsor yang melanda di Kabupaten Sukabumi tersebut, ada seorang anggota kepolisian yang bernama Bribka Miftahu Rohman yang gugur saat melaksanakan tugas evakuasi korban. Peristiwa tragis ini terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024. Bribka Miftahu yang bertugas di Polsek Lengkong, Polres Sukabumi, Polda Jabar, mengalami penurunan kondisi fisik saat menjalankan tugasnya. Tapi meskipun demikian, ia tetap melanjutkan evakuasi korban. Nah, ada cerita nih bagaimana tiba-tiba Bribka Miftahu ini sampai harus berkorban nyawa. Jadi memang Bribka Miftahu ini bukanlah nama yang asing ya bagi warga di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Ia memang dikenal sebagai sosok polisi yang selalu hadir saat masyarakat membutuhkan bantuan dan tanpa mengenal lelah. Namun, dedikasi tersebut kini menjadi kenangan indah setelah ia gugur dalam tugas kemanusiaan. Jadi, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, bencana banjir bandang dan longsor kan melanda wilayah Lengkong ya, di Kabupaten Sukabumi. Nah, ternyata sehari sebelumnya, Bribka Miftahu itu sebenarnya telah menjalani tugas piket rutin di Makopolsek Lengkong sejak Selasa tanggal 3 Desember 2024. Berarti memang dari tanggal 3 ke tanggal 4 ini Bribka Miftahu belum ada istirahat. Nah, tanpa jeda, keesokan harinya Bribka Miftahu ini langsung terjun ke lapangan untuk membantu proses evakuasi korban yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, dedikasi Bribka Miftahu ini diuji sampai batas fisiknya nih. Ia tetap bertugas walaupun tubuhnya tuh udah mulai menunjukkan tanda-tanda capek gitu, karena kan memang belum ada jeda ya dari tanggal 3 ke tanggal 4 tuh langsung tetap bertugas gitu, lanjut terus. Nah, sekitar jam setengah 2-an 13.30 WIB, kondisi fisiknya tuh mulai memburuk dan Bribka Miftahu ini kehilangan kesadaran, lalu segera dilarikan ke Puskesmas Lengkong untuk mendapatkan pertolongan. Coba, orang yang lagi capek-capeknya, yang harusnya butuh pertolongan, masih bisa menolong orang lain dalam keadaan fisiknya udah mulai menurun. Nah, pada saat itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menjelaskan bahwa kondisi Miftahu itu semakin memburuk, sampai ia dirujuk ke RSU Jampang Kulon pada malam harinya. Jadi dari puskesmas itu langsung dirujukan lagi ke RSU Jampang Kulon. Nah, singkat cerita dulu, meskipun telah mendapatkan perawatan intensif nih setelah udah dibawa ke RSU, ternyata Bribka Miftahu menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2024, sekitar jam 7 pagi. Nah, kabar duka ini langsung disampaikan kepada rekan sejawat dan keluarga. Bribka Miftahu kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon untuk dimakamkan di TPU Syekh Marzuki, Bandongan, Cirebon. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya. Jadi pasti yang merasakan pertolongan, uluran tangan, dan bantuan dari Bribka Miftahu ini kan orang-orang yang memang menjadi korban bencana ya, dan itu telah menjadi luka yang sangat mendalam juga, gak cuma di pihak keluarga atau di pihak rekan-rekan kerjanya Bribka Miftahu, tapi juga menyisakan luka mendalam bagi orang-orang yang sudah dia tolong di lokasi bencana di Kabupaten Sukabumi. Nah, Kapolres Samian mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam. Beliau mengatakan Bribka Miftahu ini adalah sosok anggota Polri yang berdedikasi tinggi, rela mengorbankan tenaga dan jiwa demi tugas kemanusiaan. Dedikasi dan pengabdiannya menjadi teladan bagi kita semua, kata Bapak Kapolres Samian. Terakhir, cerita dari Bribka Miftahu,
beliau meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang turut merasakan duka mendalam atas kepergiannya. Nah, kepergian almarhum Bribka Miftahu tidak hanya menjadi kehilangan bagi institusi Polri, tapi juga bagi masyarakat yang merasakan dampak dari pengabdiannya. Kapolres Samian juga meneruskan, katanya semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Karena memang belum selesai duka kita melihat rangkaian bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Ternyata masih ada cerita yang membuat hati kita tuh lukanya tuh double, yaitu kehilangan seorang Bribka Miftahu yang sebenarnya butuh pertolongan tapi masih mampu menolong orang lain. Nah, kisah Bribka Miftahur Rohman ini menjadi pengingat akan pengorbanan dan dedikasi para petugas dalam menjalankan tugas kemanusiaan di tengah-tengah bencana. Bribka Miftahur Rohman telah memberikan contoh teladan bagi kita semua tentang pengabdian dan dedikasi dalam tugas kemanusiaan. Pengorbanannya saat membantu korban bencana di Sukabumi adalah pengingat bagi kita bahwa setiap tindakan heroik sekecil apapun dapat memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, Sobat Muslim, jangan pernah capek jadi orang baik, teruslah menjadi orang baik, karena apapun hal baik yang kita lakukan akan bertambah baik juga buat kita sendiri dan buat orang lain. Sobat Muslim, mungkin di tengah-tengah bencana, rangkaian bencana ya tepatnya, mungkin di tengah-tengah rangkaian bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, nggak cuma Bribka Miftahu yang sudah rela mengorbankan nyawanya, tapi juga pasti banyak juga cerita-cerita di balik rangkaian bencana di Kabupaten Sukabumi yang tidak kita ketahui, apa saja yang sudah dikorbankan, apa saja yang sudah direlakan sampai orang-orang dan korban terdampak itu bisa bertahan sejauh ini. Doa kita semua, doa kita bersama, semoga Kabupaten Sukabumi kembali beraktivitas sebagaimana mestinya, dan semoga semua yang rusak segera diperbaiki, dan semoga semua korban yang terdampak sehat selalu. Oke Sobat Muslim, mungkin akan ada cerita yang lebih banyak lagi tentang orang-orang seperti almarhum Bribka Miftahu. Jadi tetap ada di Para Malaikat di sekitar.